Pada awal kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Gresik hanyalah sebuah kawedanan di bawah Kabupaten Surabaya. Didirikannya pabrik semen Gresik pada tahun 1953 merupakan titik awal industrialisasi di Gresik. Kabupaten Gresik terkenal sebagai kota Wali Songo. Kota baru ujungnya Bamega. Pimpinan cabang IPENU IPPNU Gresik merupakan pimpinan cabang yang saat ini memiliki 16 PHC aktif. Keberadaan lembaga CPP-KPP kiranya sudah bukan lagi hal yang baru. DKC CPP-KPP Gresik merupakan salah satu DKC CPP-KPP yang memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang. Bermula dari tahun 2007, CPP-KPP Gresik melangkah dan memulai kaderisasi pertamanya, yakni Diklatama atau pendidikan dan latihan pertama yang diadakan oleh DKAC CPP-KPP Dukun Gresik. Dari Diklatama perdana tersebut, DKC CPP-KPP Gresik terus memasifkan persebaran CPP-KPP dan juga Diklatama di wilayah Gresik hingga saat ini. Salah satu alumni yang juga merupakan pelaku sejarah berdirinya CPP-KPP di Gresik adalah Bapak Solihul Fatoni atau lebih akrab dipanggil dengan Dantoni. Sejarah kita mulai dari tahun 2006 ya. Tahun 2006 di bulan Desember tanggal 24 sampai 28 tanggal 27 sampai 31 Desember ya, kami saya Solihul Fatoni sama rekan Zainuddin, Ahmad Zainuddin dari Kepomas diikutkan sebagai peserta Diklatama yang bertempat di Wengenang itu tahun 2016. Dan amanat yang diberikan kepada kami berdua oleh ketua cabang yang waktu itu ketua cabang IPENU yang waktu itu rekan Ahmad Fadli dari Joko Dalu ya, itu mengamanatkan pada kami berdua untuk merekrut kader-kader CPP sebanyak mungkin. Setelah itu di tahun 2007 tepatnya tanggal 24 sampai 26 kalau tidak salah itu bertempat di Brumbun DKAC CPP Dukun mengadakan Diklatama yang pertama kali di Kabupaten Gresik. Jadi Diklatama pertama CPP untuk DKC maupun DKAC se-Kabupaten Gresik itu pertama kali dilakukan pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2007 bertempat di Bumi Perkemahan Brumbun, Paciran, Lamongan. PAC itu kita berusaha koordinasi dengan ketua-ketua PAC di wilayah Sedayu, di wilayah Bunga, terus di wilayah Panjang, di wilayah Manyar. Semuanya kita komunikasikan, semuanya kita datangi, kita komunikasikan, kita mencoba untuk menyampaikan, memberi paham apa sih sebenarnya CPP khususnya kepada pengurus PAC. Nah, dari situ kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan wawasan terkait dengan CPP dan KPP sehingga kedepannya itu mampu untuk atau bisa diagendakan untuk proses Diklatama. Itu tujuan utama periodisasi dulu pas waktu berkolaborasi dengan CPP
bersama Ali Rozaki atau yang yang dipanggil TT dari diri itu. Bagimu negeri jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya berbeda, banggai jauh bagaimanapun di Salangkara, bagaimanapun di Salangkara. Batamu lawanlah adinda, adinda imam bidadara sama layak, imam bidadara sama layak. Sayang sayang si patoka makai go gorokan sayang. DKC CBP-KPP Gresik terus berkembang dari masa ke masa. Berawal dari periodisasi yang pertama pada tahun 2007 hingga 2009. Pada masa itu, komandan CBP pertamanya adalah Komandan Yono Nastain. Pada periode inilah Diklatama Perdana di Kabupaten Gresik dilaksanakan, yakni tepatnya di DKAC CBP-KPP Dukun Gresik. Pada saat itu, tantangan terbesarnya adalah belum dikenalnya CBP-KPP secara umum, sehingga pada saat itu DKC masih dalam tahap pencarian anggota baru. Menjelma membangun satu cita, cinta Indonesia, sosialis Pancasila, maju padu pantang mundur, berjuang mengembang ampera, bagi penindasan jayalah bangsa para mata. Pada periode selanjutnya, di bawah pimpinan Komandan Abdul Rozak dan Komandan Eka, DKC CBP-KPP Gresik masih terus melakukan tahap perluasan dan pengenalan CBP-KPP ke pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Gresik. Dan DKAC CBP-KPP Dukun terus melaksanakan proses diklatama setiap tahunnya untuk merekrut anggota baru. Langkah satukan cita, kembang sayap rengkuh sesama, bina putri setia, kuat jiwa sehat raga, teguh janji wujudkan visi, bulat tekad raih harapan, ayun langkah pasti, gemilang di masa depan. KPP Kor Pelajar Putri, kobarkan semangat ideologi, jayalah hai tunas pertiwi, turut membangun negeri. KPP Kor Pelajar Putri, Pada periodisasi Komandan M. Wahyudi dan Komandan Sulistiawati di tahun 2011 hingga 2013 mulai ada diklatama di beberapa zona, yakni zona utara tepatnya di DKAC CBP-KPP Panceng dan di zona selatan di DKAC CBP-KPP Wiringinano. Pada periode ini DKAC berkomitmen untuk melakukan spesifikasi keahlian kader pada kepecintaan alam.
Derap langkah satukan cita, kembang sayap rengku sesama. Bina putri setia, kuat jiwa sehat raga, teguh janji wujudkan visi, bulat tekad raih harapan, ayunlah. Pada tahun 2013 hingga 2015, DKC CPP KPP Gresik dinahkodai oleh Komandan Amanu dan Komandan Nadhiroh. DKC CPP KPP Gresik melakukan perluasan jumlah kader di Korcam Tengah. Namun pada saat itu masih belum terlaksana dengan maksimal karena beberapa PAC ada yang belum berdiri. KPP Kor Pelajar Putri, kobarkan semangat ideologi. Jayalah hai tunas pertiwi, turut membangun negeri. CBP, CBP, pelajar negeri Impatria, panji Islam berkobar, menjalar di dada. CBP, CBP, menjelma membangun satu cita, cinta Indonesia, sosialis Pancasila, maju padu. Pada tahun 2015 hingga 2017, pada periode Komandan M. Ainun Najib dan Komandan Quratul Uyun, Diklat Tama masih terus dimasifkan karena jumlah kader yang pada saat itu belum merasa maksimal. Pengurus DKC pada saat itu melakukan pergerakan jemput bola ke DKAC yang telah berdiri untuk meningkatkan skill dan perluasan jumlah kader. Tiada berjuang setia, menjebol, membangun, ayo ora et labora. Tahun 2017 hingga 2019 dalam periode kepemimpinan Komandan Denny Prusmantoro dan Komandan Hilda Maftuha, DKC CPP KPP Gresik terfokus pada pembentukan DKAC yang belum berdiri di setiap Korcam, terutama di Korcam Barat. Pada periode ini jumlah kader sudah cukup banyak dan dibarengi dengan peningkatan kualitas kader. Pada saat periode ini Diklat Mat Perdana DKC CPP KPP Gresik juga berhasil diadakan dengan peserta dari internal Gresik dan juga eksternal Gresik. Wujudkan visi, bulat tekad raih harapan, ayun langkah pasti, gemilang di masa depan. KPP Kor Pelajar Putri, kobarkan semangat ideologi. Di tahun 2019 hingga 2021, pada saat periode Komandan Hasan Marzuki dan Komandan Ismailiyah, DKC CPP KPP Gresik telah banyak memiliki kader dan DKAC yang sudah berdiri sebanyak 10 DKAC aktif yang telah berdiri dan melaksanakan proses kaderisasi dan juga kegiatan secara mandiri. Namun adanya COVID-19 membuat kegiatan-kegiatan CPP KPP yang sebelumnya dilaksanakan secara offline harus dibatasi. Bahkan beberapa Diklat Tama harus dibatalkan dan ditunda sekian lamanya. Derap langkah satukan cita. Dan pada periode saat ini, tahun 2021 hingga 2023 kelak, DKC CPP KPP Gresik terus melakukan proses pembenahan, pemantapan, dan peningkatan kualitas kader. Program kerja dan program kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Pada periode inilah beberapa DKAC baru berhasil didirikan, yakni DKAC CPP KPP Ujung Pangkah, DKAC CPP KPP Menganti, dan DKAC CPP KPP Cermin. DKAC CPP KPP Gresik juga berhasil melaksanakan Diklatpel atau pendidikan dan latihan pelatih perdananya dan mencetak instruktur Diklat sebagai senjata untuk meningkatkan kualitas Diklat dan kader-kadernya.
Tantangan DKC CBP KPP Gresik saat ini adalah perawatan kader dan terus peningkatan skill kader. Kau pelajar putri, kobarkan semangat ideologi.